Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kita kembali lagi di dalam pelajaran matematika. Dan pelajaran kali ini kita masih melanjutkan bab persamaan garis lurus. Sedangkan untuk materi hari ini kita akan membahas tentang menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Kita mulai ya. Nah, coba kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda apa sih yang bentuknya itu miring atau yang kedudukannya miring? Nah, contohnya itu ada tangga. Kita bisa tahu ya, tangga itu bentuknya miring. Lalu yang kedua ada atap rumah. Atap rumah juga bentuknya miring. Lalu yang ketiga ada gunung. Gunung juga bentuknya miring. Dan yang terakhir itu ada papan untuk membantu seseorang menaikkan benda ke dalam truk. Papan ini sangat berguna, papan miring ini sangat berguna untuk memudahkan seseorang menaikkan benda tersebut ke dalam truk. Nah, kemiringan itu juga kita sebut dengan gradien. Nah, gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Kemiringan itu sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau sisi vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau sisi horizontal. Gradien ini juga kita simbolkan dengan huruf M kecil. Bukan M besar ya, tetapi M kecil. Contohnya, ini ada tempat tidur susun dan memiliki tangga. Nah, tangga ini kita sebut dengan garis lurus yang memiliki kemiringan. Nah, berarti perubahan panjang sisi tegaknya merupakan yang ini, yang 150 cm. Kita masukkan perubahan panjang sisi tegaknya berarti 150 cm. Perubahan panjang sisi mendatarnya yang ini berarti 50 cm. 150 cm dibagi 50 cm sama dengan 3. Oke. Nah, kalau garis lurusnya itu miring ke kanan, seperti gambar ini nih. Gambar yang pertama dia miring ke kanan, gambar yang kedua juga miring ke kanan, begitu juga dengan gambar ketiga miring ke kanan, berarti nanti gradiennya itu bernilai positif. Sedangkan kalau garis lurusnya itu miring ke kiri, seperti gambar ini dia miring ke kiri, dia juga miring ke kiri, begitu juga dengan garis ini dia juga miring ke kiri, maka gradiennya itu bernilai negatif. Lanjut, bagaimana cara menentukan gradien? Nah, yang pertama itu jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa bentuk persamaan garis itu ada dua. Yang pertama itu persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk mencari gradiennya itu kita tinggal melihat koefisien dari variabel X-nya. Berarti yang M ini ya. Berarti contohnya ada Y sama dengan 5X plus 9. Koefisien dari variabel X itu 5. Berarti gradiennya itu 5. Lalu contoh yang kedua, ada Y sama dengan minus 7X ditambah 4. Koefisien dari variabel X itu minus 7, berarti gradiennya minus 7. Lanjut, bentuk persamaan yang kedua itu ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, cara mencari gradiennya itu kita ubah dulu persamaannya ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Contohnya nih, hitunglah gradien dari 3X plus 5Y plus 7 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuk 3X plus 5Y plus 7 sama dengan 0-nya ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti 3X plus 5Y plus 7 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaan ini itu variabel Y-nya itu ada di sebelah kiri, sedangkan yang lainnya ada di sebelah kanan. Berarti kita sisakan variabel Y di sebelah kiri. Berarti 5Y sama dengan minus 3X dikurangi 7. Nah, lalu kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 5. Berarti sebelah kiri kita bagi dengan 5, sebelah kanan juga kita bagi dengan 5. Berarti 5 dibagi 5, 1, berarti Y. Minus 3 bagi 5, berarti minus 3 per 5 X. Lalu minus 7 dibagi 5, berarti minus 7 per 5. Nah, sama seperti yang A, berarti kita tahu bahwa nilai M-nya itu merupakan koefisien dari variabel X. Koefisien dari variabel X-nya itu minus 3 per 5.
maka gradiennya adalah minus 3/5. Lanjut, yang kedua itu contohnya itu hitunglah gradien dari 8x plus 3y sama dengan 11. Sama seperti yang tadi, kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Berarti kita sisakan sebelah kiri itu variabel y saja. Berarti 3y dikurangi 8x. Kalau dia pindah ruas, berarti tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Kalau misalnya di sini negatif, nanti menjadi positif. Berarti 3y sama dengan minus 8x ditambah 11. Lalu kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Berarti y. Lalu minus 8 bagi 3, minus 8/3. Lalu 11 dibagi 3, 11/3. Maka gradiennya itu adalah minus 8/3. Lanjut untuk contoh yang ketiga, hitunglah gradien dari 2x dikurangi 9y sama dengan 7. Sama seperti contoh 1 dan 2, kita ubah ke bentuk y sama dengan mx plus c. Berarti kita sisakan ruas kirinya itu dengan variabel y saja. Berarti minus 9y sama dengan minus 2x ditambah 7. Kedua ruas kita sama-sama bagi dengan minus 9. Minus 9 dibagi minus 9 hasilnya 1, berarti y saja. Minus 2 bagi minus 9 berarti minus 2/9. Plus 7 dibagi dengan minus 9 berarti 7 per minus 9. Kita bisa sederhanakan menjadi y sama dengan 2/9. Minus dibagi minus hasilnya positif berarti 2/9x dikurangi 7/9. Maka kita bisa dapat gradiennya itu adalah 2/9. Lanjut, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Nah, jika dua titik yang dilalui satu garis lurus diketahui, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus. Titiknya itu ada x1, y1 dan x2, y2. Rumusnya itu M atau gradien adalah sama seperti tadi, perubahan panjang sisi tegak atau sisi vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau sisi horizontal. Nah, perubahan panjang sisi vertikal itu kita bisa sebut dengan delta Y. Dan perubahan panjang sisi mendatar itu kita sebut dengan delta X. Delta Y itu Y2 min Y1, sedangkan delta X itu X2 per X1. Berarti kita dapat rumus gradiennya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh yang pertama, tentukanlah gradien garis lurus yang melalui titik A 3,4 dan B 2,7. Nah, diketahui A-nya itu kan 3,4, maka X1-nya itu 3 dan Y1-nya itu 4. Lalu yang B itu 2,7, berarti X2-nya 5, Y2-nya 7. Tinggal kita gunakan rumus gradiennya. M sama dengan Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Y2-nya itu kan 7, berarti 7. Y1-nya itu 4, berarti 4 di sini kan, 7 dikurangi 4, X2-nya 5, dikurangi dengan X1-nya 3, 5 dikurangi 3. 7 dikurangi 4 hasilnya 3, 5 kurangi 3 hasilnya 2, berarti gradiennya 3/2. Contoh yang kedua, tentukanlah gradien garis G dari grafik berikut ini. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat ya, diketahui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, dari titik A ini, titiknya itu berarti 3,0. Titik B itu berarti 0,4. A-nya 3,0, berarti X1-nya 3, Y1-nya 0. B-nya itu 0,4, berarti X2-nya 0, Y2-nya 4. Tinggal kita masukin ke rumus gradien. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 4, Y1-nya 0, berarti 4 dikurangi 0. X2-nya 0, X1-nya 3, berarti 0 dikurangi 3. 4 dikurangi 0, 4. 0 dikurangi 3, minus 3, berarti 4 dibagi minus 3. Berarti gradiennya bisa kita sederhanakan menjadi minus 4/3. Contoh yang ketiga, garis yang melalui titik P 4,7 dan Q H,13 memiliki kemiringan 1/3. Tentukanlah nilai H. Ini kebalikan dari yang tadi. Kemiringannya diketahui,
Tapi salah satu titiknya itu nilai X-nya kita tidak ketahui. Sama seperti tadi caranya, P-nya itu kan 4,7, berarti X1-nya 4, Y1-nya 7. Q itu H,13, berarti X2-nya H yang kita cari, dan Y2-nya itu 13. Dan diketahui kemiringannya, M-nya 1/3. Berarti kita tetap tulis rumusnya, M sama dengan Y2 per Y1 per X2 min X1. Lalu kita masukkan apa saja yang diketahui. M-nya diketahui, berarti kita tulis M-nya 1/3. Y2-nya diketahui, 13, kita tulis 13. Y1-nya diketahui 7, berarti 13 dikurangi 7. X2-nya H, X1-nya 4, berarti H dikurangi 4. Nah, 13 dikurangi 7 itu 6, berarti 1/3 sama dengan 6 per H-4. Selanjutnya kita kali silang, berarti menjadi H-4 sama dengan 6 kali 3. Lalu H-4 sama dengan 6 dikali 3 itu 18. Nah, kita pindah ruas. Sebelah kiri tinggal H saja, berarti kalau dia pindah ruas, berubah tanda dari negatif menjadi positif. Berarti 18 ditambah 4 sama dengan 22. Berarti kita dapat bahwa nilai H-nya itu adalah 22. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Selanjutnya bisa kalian kerjakan latihan soal yang sudah ada di Google Classroom. Dan jangan lupa kirimkan hasil jawabannya di Google Classroom juga. Selamat belajar, selamat mengerjakan setiap tugas, selamat mengikuti setiap PJJ hari ini. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Terima kasih.